Di video kali ini saya akan membahas tentang pembahasan soal untuk mencari natural frequency. Ini adalah konstruksi sistemnya. Ada sebuah kayak batang gitu, batang kawat yang di sini ditumpu dengan tumpuan pin, kemudian di sini taruh pegas. Jadi kalau masanya ini ditarik ke bawah, ini akan mengkop ini. K-nya akan memendek dan M-nya akan memanjang, berarti dia nanti akan bergetar naik turun gini. Nah, pertanyaan adalah hitung natural frekuensi dari sistem ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menggunakan metode energi. Tapi sebelumnya saya tidak yakin dengan jawaban saya. Jadi kalau salah mohon dikoreksi. Jadi dengan metode energi kita harus tahu komponen-komponennya. Dari sistem ini ada yang ada masanya dan juga ada pegasnya. Massa itu menyimpan energi berupa energi kinetik dan pegas itu menyimpan energi berupa energi potensial. Sehingga nanti energi mekaniknya terdiri dari dua, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Nah, kita tinjau yang massanya dulu. Yang massa karena dia bergerak, dia menyimpan energi kinetik, rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Kalau kita aplikasikan ke sistem ini berarti setengah massa kalikan x dot kuadrat. Ini adalah ke bawah adalah displacement, kemudian x, kemudian kecepatannya berarti x dot dan kecepatannya adalah x double dot. Nah, kemudian setelah energi kinetik massa kita tulis, kemudian kita rumuskan energi potensial pegas. Dirumuskan pegaskan energi potensialnya kan setengah kx kuadrat. Nah, karena ini x-nya sudah dipunyai oleh M, berarti delta perubahan panjang dari pegas itu tidak sama dengan x panjangnya, sehingga kita anggap aja ini delta. Jadi memendeknya ketika ini turun ke bawah dia akan memendek. Nah, memendeknya itu kita simbolkan dengan delta. Hingga energi potensialnya itu adalah setengah K delta kuadrat. Nah, dengan metode energi kita harus menjumlahkan energi kinetik maupun potensial ini, sehingga energi mekaniknya adalah E K tambah EP sama dengan setengah mx dot kuadrat ini ditambah dengan setengah K delta kuadrat. Nah, ini kita lihat ini variabelnya X, ini adalah delta. Nanti kita harus bisa samakan ini supaya menjadi X dot dan sini X atau yang lainnya. Yang penting sama gitu antara energi kinetik dan energi potensialnya. Nah, deltanya itu adalah perubahan panjang pegasnya ini, memendek atau memanjang. Kalau M-nya turun berarti dia memendek. Nah, memendeknya seberapa itu kita simbolkan dengan delta. Nah, ini adalah gambaran sketsa gerakan dari massanya. Jadi ketika massanya ini kondisi awal seimbang, ini ada massanya gitu. Ini saya taruh dia massanya gini. Juga ada. Ini kondisi awalnya bentuknya seperti ini. Ketika massanya bergerak ke bawah berarti dia akan memendek. Ini pegasnya memendek dan ininya memanjang ini. Nah, diketahui panjang dari batangnya ini adalah L, kemudian kekakuannya adalah K, ini pegasnya. Kemudian kita kasih dimensi, simbol dimensi bahwa panjang awal pegasnya adalah P1, panjang akhirnya adalah P2. Kemudian tingginya ini awalnya adalah Y1, kemudian tinggi akhirnya adalah Y2. Dengan demikian X-nya, ini penurunan dari massanya ini adalah Y2 dikurangi dengan Y1, itu adalah sama dengan X. Y2 dikurangi Y1 sama dengan X. Nah, kita tuliskan di sini bahwa X adalah Y2 dikurangi Y1. Kemudian kita turunkan lagi karena nanti kita butuh X dot kuadrat. Kita turunkan X dotnya adalah Y2 min Y1, Y2 dot dikurangi Y1 dot. Nah, karena Y1 nya itu adalah konstan, ini adalah kondisi awalnya, mula-mula keseimbangnya berarti ini sama dengan 0.
itu X dot sama dengan Y2. X dot sama dengan Y2 dot dikurangi 0. Kemudian X double dot kita turunkan lagi Y2 double dot. Sehingga X double dot itu sama dengan Y2 double dot. Ini percepatan panjangnya Y2 itu sama dengan percepatan dari turunnya masanya ini. Nah, kita masukkan rumusnya bahwa kinetik dari massa itu setengah mv kuadrat. V-nya adalah pakai yang X dot kuadrat. Ini sama dengan, karena X double dot sama dengan karena ini Y1 dot adalah 0 karena konstan, berarti X dot sama dengan Y2 dot. Sehingga setengah M, energi kinetiknya itu adalah setengah M Y2 dot kuadrat. Nah, turunan dari energi kinetik ini, nanti kita perlu turunan dari energi kinetik, itu adalah M Y2 dot dikalikan Y2 double dot. Jadi turunan dari energi kinetik dari masanya. Nah, kemudian kita mencari energi potensial dari pegas, tapi kita harus rubah deltanya itu ke dalam fungsi X. Kita harus cari hubungan antara delta dengan X. Nah, kita lihat yang posisi di atas ini sebelum terjadi perpanjangan, yang segitiga ini kita gambarkan. Ini berarti ini adalah setengah Y1, ini adalah setengah P1. Nah, dari sini adalah P1, berarti sini adalah setengah P1. Dari sini ke sini itu adalah Y1, berarti dari sini ke sini adalah setengah Y1. Ini setengah Y1, setengah P1. Delta itu adalah P1 dikurangi P2. Kita lihat delta. Delta adalah perubahan panjang dari pegas ini, berarti P1 dikurangi dengan P2 itu adalah deltanya. Nah, dari segitiga ini anggap aja θ1, itu kita bisa gunakan rumus atau aturan sinus. Sinus θ1 sama dengan setengah P1 dikurangi dengan setengah P1 dibagi dengan L. Sehingga setengah P1 sama dengan L sin θ1, sehingga P1 adalah 2L sin θ1. Nah, atau kita pakai Pythagoras, dan saya lebih senang yang Pythagoras ini. Kita coba yang pakai Pythagoras, bahwa L kuadrat itu sama dengan ini P1 per 2 kuadrat ditambah dengan Y1 per 2 kuadrat. Jadi kuadratkan menjadi L kuadrat sama dengan P1 kuadrat dibagi 4 tambah Y1 kuadrat per 4. 4-nya pindah ke sini, sehingga 4L kuadrat sama dengan P1 kuadrat tambah Y1 kuadrat. Sehingga P1 kuadrat sama dengan 4L kuadrat dikurangi Y1 kuadrat. P1 adalah akar dari 4L kuadrat dikurangi Y1 kuadrat. Nah, nanti kita perhitungannya ini, kita untuk ini ya, mau mengubah deltanya ini nanti pesan seperti apa. Jadi tidak berbentuk delta ini karena ini adalah X dot atau ini Y2 dot. Sehingga nanti kita usahakan bahwa delta ini itu adalah fungsi dari Y2 dot. Biar ketemu masa ekuivalennya, kekuatan ekuivalennya. Nah, kita sudah tahu P1 itu adalah akar dari 4L kuadrat dikurangi Y1 kuadrat. Nah, sedangkan P2-nya kita cari dengan cara yang sama, tetapi ketika dia memanjang ini kita bisa tahu bahwa P2 itu adalah akar dari 4L kuadrat dikurangi Y2 kuadrat. Kita lihat ya bahwa ini Y2, berarti yang ini adalah Y2 per 2. Ini adalah P2, berarti yang separohnya ini ke sini itu adalah P2 per 2. L-nya tetap. Nah, kita masukkan rumus deltanya. Delta itu sama dengan P1 kurangi P2, berarti ya ini tinggal P1-nya ini akar 4L kuadrat dikurangi Y1 kuadrat dikurangi dengan akar 4L kuadrat dikurangi Y2 kuadrat. Kemudian EP sama dengan, nah kita sudah tahu deltanya, kita masukkan persamaan energi potensialnya itu setengah K delta kuadrat. Setengah K ini tinggal dikuadratkan. Ini kita kuadratkan. Ini kita berarti ini kuadrat dikurangi 2 kali ini ditambah dengan ini kuadrat. Ini ya. Jadi kuadratnya hilang. Akarnya hilang. Kemudian kita susun lagi. Kita kalikan ini ya. Kita kalikan ini kali ini supaya nanti enak dalam menurunkannya. Jadi ini sudah kita kalikan setengah K bla 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 ini. Kemudian kita turunkan. Kita turunkan terhadap T, berarti
Ini adalah konstan, karena Y1 kan konstan, dia tidak mengalami perubahan. Y1 nya berarti 0 dikurangi dengan, ini kan pangkat setengah, berarti ini konstan, karena 4L nya itu konstan, Y1 juga konstan, berarti yang diturunkan adalah yang ini. Berarti ini kita tulis dulu, K 4L min Y1 kuadrat pangkat setengah. Ini kan pangkat setengah bawa ke sini jadi setengah, dikalikan dengan ini 4L kuadrat min Y2 kuadrat, kemudian pangkat setengah dikurangi 1 adalah minus setengah, dikalikan turunan dari ini. Turunannya adalah 0 dikurangi dengan ini 2 Y2 kalikan Y2 dot. Kemudian ini kita turunkan juga, berarti Y2 kan fungsi dari T, berarti tetap konstan, berarti setengah K kalikan ini konstan 0 dikurangi dengan 2 Y2 pangkat 1 kalikan Y2 dot. Nah ini kita jumlah terus, nanti kita rapikan terus sehingga ketemu EP dot sama dengan K kalikan Y2 kalikan Y2 dot kurung ini. Nah dengan metode energi kita tahu bahwa turunan dari energi mekanik sama dengan 0, berarti EK dot yang ini kinetik ditambah dengan EP dot sama dengan 0, sehingga ini ada Y2 dotnya kita coret, sehingga menjadi MY2 dot tambah K bla 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 kalikan Y2. Nah ini berarti ini adalah K ekuivalennya ini, sehingga natural frekuensinya itu adalah K ekuivalen ini dibagi dengan M. Jadi ini 4L akar dari K kalikan akar 4L kuadrat min Y1 kuadrat dibagi dengan akar 4L kuadrat dikurangi Y2 kuadrat dikurangi 1 dibagi dengan M. Nah ini saya tapi nggak yakin benar atau enggak. Silakan para penonton untuk mengoreksi dan menemukan jawaban yang benar. Saya nggak yakin ini benar. Ini dengan metode energi, kemudian dengan energi free body diagram ini saya juga nggak yakin, sepertinya nggak sesimpel ini kayaknya. Dengan FWD kan metode persamaan geraknya mx double dot tambah K ekuivalen kalikan X. Nah kemudian ini kan gayanya kan K kalikan delta adalah penurunan panjang dari atau perubahan panjang dari pegasnya sama dengan 0. Nah seharusnya kita itu tujuannya sebenarnya merubah delta ini itu menjadi fungsi X, sehingga nanti mx double dot tambah bla 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 kalikan X sama dengan 0. Nah cara merubahnya ini saya masih bingung. Ini tinggal saya plug in saja ke sama matematik. Ini delta kita sudah tahu, kita masukkan deltanya langsung ke sini. Nah tapi ini ketemunya beda dengan yang metode energi ya, ketemunya ini K ekuivalennya ini, nggak tahu yang benar yang mana atau salah semua, nggak tahu. Oke, sekian video dari saya, semoga bisa memberikan inspirasi. Sampai ketemu di video selanjutnya.